para bapak, para ibu hadirin dalam hari yang penuh berkah ini, insyaallah kita biasa mengadakan rutinan yang bermujahadah. Yang lama ada yang mujahadah, ada istighatsah, ada aurat bareng-bareng, ada lagi apa rotib, ada itu betulnya sama dalam rangka kita usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di mana-mana betulnya juga di pesantren-pesantren itu biasa, ada yang mingguan, ada yang setiap bulan, ada yang istilahnya sistem kliwon apa wage gitu ya. Dan hal-hal semacam ini bukan saja di Indonesia, di negara yang lain juga begitu biasa, jamiah-jamiah ya. Nah, terutama negara-negara yang bebas. Kalau model di Saudi segala macam nggak ada kumpul-kumpul begini Pak. Di negara Saudi itu nggak ada, makanya dijuluki negara pagar bambu tuh. Rakyat itu selalu dipantau, nggak boleh kumpul-kumpul. Khawatirnya ya itulah ada gerakan-gerakan politik yang kadang-kadang tidak senang dengan ketentuan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Mereka hidupnya nggak bebas seperti kita. Kalau kita kan begitu. Dan yang semacam itu bukan zaman Nabi Muhammad saja, sahabat saja. Zaman Nabi Isa juga kita baca dari beberapa begitu. Nabi Isa ada beberapa rombongan sedang pada wiridan, ada lagi bareng-bareng. Ini yang diantara hikmah yang penting bagi kita biasa kumpul-kumpul dunia, mujahadah bareng, tahlilan bareng, doa bareng ya. Moga-moga kita juga tetap nanti di akhirat nanti juga kumpul-kumpul bareng. Amin Allahumma amin. Nah, itu yang paling penting ya. Dan lihat lagi kita diniati bersyukur, jangan lupa. Apa saja perbuatan, apa saja amal baik atas apa saja, jangan lupa kita hanya mengingatkan niati bersyukur. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau mensyukuri nikmat namanya. Allah la azidannakum yakti nek. Nah, kita bersyukur itu ada 3 level, ada 3 syukur bil jinan dengan hati, 2 asyukru bil lisan, 3 asyukru bil arkan atau bil jawarih atau bil amal. Syukur dengan hati, kita harus meyakinkan bahwa semua apa kenikmatan yang kita peroleh itu dari Allah, bukan dari amal kita. Ya betul, mungkin kenikmatan itu ada dari usaha kita karena kita kerja ya dapat uang. Kalau nggak kerja nggak dapat. Dan kamu dapat uang dari mana? Dari kerja. Mestinya jawabannya dari Allah. Cuma Allah memberikan sebab pada kita diberi kekuatan, kita bisa kerja, kan begitu. Semuanya dari Allah. Yang kedua, asyukur bil lisan, dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'atif. Nah, dengan nikmat Tuhan itu ceritakan kadang-kadang kita ada rezeki malah diumpet-umpetkan ya. Dapat rezeki untung banyak tidak. Terus yang penting lagi yang jangan sampai kita lupa, jangan ingatkanlah kita setiap habis sholat disunahkan baca itu kan yang 33, baca apa dulu? Subhanallah
subhanallah subhanallah nih 33 ya. Saya itu baca apa? Alhamdulillah kan? Jangan hanya nyebut alhamdulillah, alhamdulillah. Ya betul, kita dapat pahala, insya Allah dapat pahala, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita lupa. Alhamdulillah, alhamdulillah apa sih? Alhamdulillah ya apa? Jangan lupa nih. Kadang-kadang juga lupa. Kita ingatnya kan? Seperti sholat, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allah, akbar. Niat berinya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa jamaah, alhamdulillah masih bisa sholat, alhamdulillah masih bisa ngaji, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada lu ada kalian hukum. Kadang-kadang kita kalian baca alhamdulillah ya baik, katakan kita udah innamal a'malu bin niat. Baru kita ngomong alhamdulillah kan niatnya apa? Ya niatnya kita disuruh ada Nabi disunahkan dari kapan ke sholat baca alhamdulillah. Ya benar berarti niatnya diniati syukuran. Ada lagi alhamdulillah masih alhamdulillah sesuatu masih umur alhamdulillah masih urip masih sehat, alhamdulillah masih bisa jamaah, alhamdulillah kita masih bisa bermujahadah. Diniati syukuran. Asyukru bil lisan. Ini banyak lupa, itu apa banyak lupa. Dia baca orang kerek-kerek. Baca alhamdulillah baik kan? Ya kan? So, santri, anda boleh niat alhamdulillah, alhamdulillah masih bisa ngaji, alhamdulillah masih bertani budongan, ingbutan. So, ayo jawab, boleh ya? Boleh alhamdulillah apa? Ini dia masalah. Nah, itu tadi asyukru bil dinan. Ini yang paling sulit. Asyukru bil arkan. Dengan pekerjaan. Ini yang paling sulit. Kita kalau dapat kenikmatan dari Allah, ada harta atau apalah rezeki dari Allah, sebagai bukti ya kita anak-anak kita syukuran, adalah selamatan syukuran boleh. Itu yang namanya seperti itu. Kenikmatan atau harta atau uang lah katakan rezeki dari Allah yang kita terima dari Allah itu untuk apa? Kalau uang itu hanya untuk berfoya-foya, itu namanya tidak bersyukur. Uang itu digunakan untuk sesuai dengan perintah Allah supaya minimal keluarkan zakatnya, sebagian juga disedekahkan untuk mendoakan anak-anak. Kan begitu mestinya. Sebab kalau kita uang itu dihambur-hamburkan untuk berfoya-foya, namanya bukan orang bersyukur itu sih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ayat berikutnya mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hamba pun itu syakur. Apa kata itu sedikit kok ini syakur karena sifat mubalagh dan syakir, syakur dia banget. Sedikit itu berapa? Saya kan sedikit. Anak beli wong saya urusi dia. Wong sing syakur 1001. Lamun anak lamun desa Ender dan desa penduduk yang 4000, anak beli wong 4 tinggal di pasar. Apa yang hitung-hitung kayak enggak ada. Sampai dalam bikin ayat ini juga ada. Sampai ambil tuh
min ba'dil qalil. Dari waktu Allah wa qalilun min ibadah syakur. Berbulan-bulan saya duduk lagi ngomong ada perlu ini kan yang apa mengatakan atafakuru sa'atan khairun min ibadah sittina sana. Berpikir sesaat lebih baik pada ibadah 60 tahun. Mikir Masya Allah. Kadang-kadang termenung lagi malah mikir. Akhirnya lama-lama saya ketemu dengan seorang yang langsung ada saya satu rohmi dan dia dianggap oleh saya dia mati. Saya sampaikan itu dalam bahwa Khalilul ibadah syakur. Akhirnya dia itu menasihati Kiai ada Kiai Bisri. Dengan sampun lamun dari wong syakur. Bahasa kitanya jangan sampai kita mimpi itu kan kepengenan yang kan nggak mungkin akan disertakan, nggak mungkin berat sama ada mimpi ada pengen dari wong syakur. Perlu saya sampaikan ya dengan beli kufur dan untung. Ingat tuh kita ini tidak kufur ada untung. Borong-borong ada di tempat syakur. Sambil dengan botol kufur kalau untuk udah kau terima ini ada itu. Alhamdulillah ada terima ya lah. Penting kita ada kufur. Mengkufuri nikmat. Ada yang kufur nikmat itu berarti kafir terima Gusti Allah. Kalian yang nikmat itu sing Gusti Allah. Kau segala macam lah. Kalian mengkufuri nikmat. Anak yang Rasulullah kurang ngeluh ya kan? Ini kita. Padahal kemudian luar biasa nikmat Allah pada kita ini. Setelah beliau akhirnya ada kesimpulan bahwa orang yang punya sifat syakur adalah min auliyaillah. Bahwa orang yang punya sifat syakur itu dia seorang wali. Karena ada sebuah hadis mengatakan Nabi Muhammad itu mengatakan Nabi Muhammad itu karena bilail yaqumu hatta yatafattaru qadamahu. Nabi Muhammad itu kalau malam sembahyang terus salat terus sampai yatafattaru qadamahu. Ada apa qadamahu? Sampai kaki lagi merepat memandu. Ada yang mengatakan satu riwayat apa ayat amak qadamahu. Ya orang kalau berdiri terus kan kakinya kan ada bengkak itu ya, itu Nabi. Dari Siti Aisyah, mana tasna'u ya Rasulullah, alasta qad hurbil adam ma qad min dama mutaqam. Dengan wis seorang maksum wis diampuni dosa. Sing kalau disebut Nabi enggak ada sempat maksud. Apa Nabi menjawab? Arastu hibbu an akuna abdan syakura ya Aisyah. Bukankah saya pengen jadi abdan syakur, hamba yang sangat bersyukur. Itu Nabi, Masya Allah. Syukuran sampai begitu. Kalau kita malam malas sholat, puasa juga malas, Masya Allah. Mana syukuran kita pada Allah? Ini jadi masalah. Jadi ya marilah kita belajar, mari kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Ya, mudah-mudahan kita minasyakirin, amin Allahumma amin. Minimal kita jangan kufur. Jadi asalnya ya kufur. Kebanyakan orang yang kafir mengkafiri nikmat kalian Gusti Allah. Kemarin kita waktu muda kemarin membahas tentang yang namanya makom manusia ini. Kita ada yang makomnya makom tajarrud, ada makom asbab, ada bahasa lagi makom iktisab. Makom tajarrud itu apa? Dia enggak kerja apa-apa, dia di rumah saja.
gereja itu kan misalnya ya kayak benda itu saya menilai yang kalau saya salah nggak tahu yang saya tahu ulama jadi Cirebon ini ada 3 lah, benda, gedongan, butet itu 3 bersaudara. Bahkan di benda itu sekarang ya sampai sekarang belum ada pendidikan formal, sekolah belum ada, sekolah belum ada, TV juga belum ada semuanya. Ya berarti anak-anaknya anak pelajar yang mana yang kerja tuh yang 1-2 orang saja maknya gitu. Ibnu Abdul mengatakan man arada ya kan al asbaba ma iqamatihi iya ma iqamatillahi iyahu at-tajarruda agar minasyahwa al-qawiyah. Tapi sebaliknya man arada ayatajarruda ma iqamatillahi iyahu fil asbabi ya kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam ini, orang yang ingin iktisab padahal Allah mendudukkan dia sebagai orang yang mutajarrid, kok pengen iktisab itu dianggapnya asahwa al-khofiyah, sahwat yang khofi, yang ya sahwat tapi enggak jelas. Kita harus menang. Tapi kebalikannya, misalkan orang yang mendudukan dia sebagai makomnya makom iktisab, makom asbab. Kita kalau pengen uang, pengen rezeki, ya butuh kerja. Kamu beli kerja yang beli duit, ya gitu kan? Kan asbab, ada asbab dan usabab. Ada ngimpi pengen jadi kayak mau maning, oh ya amin iman lah. Allah kita berarti mau lah, paling kamar lagi di dan aduh. Bisa apa nggak bisa itu dari itu namanya ini hitam minal himmah, itu ada kemerosotan, kemunduran dalam masalah himmah. Jadi iman itu gimana? Ini kita harus balik dulu ke awal. Yang namanya manusia itu dibekali oleh Allah syahwat dan kodok. Syahwat sahabat itu ya sampai sahabat biologi, sahabat makanan, pengen minum, pengen uang yang banyak, pengen senang-senang, itu syahwat. Kalau kodok itu punya sifat yang pengen berkuasa, pengen jadi pemimpin, pengen jadi anak buah, pengen bisa segala macam. Itu aslinya. Nah kalau syahwat ini dipilih dengan agama yang baik, itu bukan syahwat lagi, namanya azimah. Emang azimah dalam konteks fikih, kalau dalam konteks tasawuf beda. Azimah namanya azaim, bukan syahwat lagi. Contoh konkret, kita berumurkan nih, kalau misalnya dikasih rezeki oleh Allah 5 miliar, berpikirnya kan, aduh 5 miliar, pengen bikin rumah, ya kan, yang bagus. Apalagi pengen punya mobil, iya bagus. Pengen apa lagi? Pengen punya Alfamart, ya kan? Pengen apa lagi? Ingin bawa rumah lagi. Itu untuk apa? Bikin rumah yang bagus untuk apa? Rumah yang bagus itu kalau ada itu bukan kepentingan syahwat, untuk pamer, untuk ria, atau untuk apa? Ini namanya syahwat. Dapat uang lagi, ayo nambah lagi. Itu kan pokoknya begitu orang. Dan sekarang, misalnya, kalau Alfiah gimana? Dapat rezeki 5 miliar. Insya Allah saya akan dikasih 5 miliar uang oleh Allah. Insya Allah 2 pesantren akan berdiri di luar Jawa. Minimal 2 pesantren. Insya Allah bisa 5. Itu bukan syahwat lagi, itu namanya azimah. Jangan salah. Orang
dengan baik, itu bukan wajib lagi, namanya himmah. Santri, saya pengen belajar tentang ilmu yang cukup sudah kuliah S2 bisa jadi menjabat ini, insya Allah bisa mengamalkan ilmu dengan baik, bisa mimpin suku-suku dari bupati, pengen meningkatkan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Cirebon ini biar bagus, ahli sunnah yang bagus. Itu bagus, itu namanya himmah. Kalau soal keberanian namanya saja'ah. Ya orang yang saja'ah itu dia berani. Model foto dipilih dengan baik, dia berani. Sebagai contoh lah yang kita tahu. Yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab itu luar biasa. Bila mengatakan itu, Sayyidina Umar ilfa'at as'alu jildi. Buku kulitnya pada kaget dia, takut kuasa bodoh deh. Gila yang namanya Mbak kita kayak Said. Belum ini dikenal orang yang bodohnya luar biasa. Tapi orang yang bodohnya sarwana lemah, bodohnya lemah, ya lemah, ya belajar ya semoga lah, masya Allah. Ya memang itu surat Tuhan seperti itu. Bodohnya Allahu li kulli syai'in qadir. Allah masing-masing Allah menjadikan masing-masing itu kadar, baik kadar syahwatnya maupun kadar bodohnya. Nah, tadi Ibnu Athaillah mengatakan begini. Kita tadi ada himmah ya. Barang siapa yang didudukkan oleh Allah makomnya makom tadarrud, ya kan? Tadarrud. Kok kasih usaha penting kayak Mang Oyim enggak? Mang Oyim ya kita tahu lah kayak Mang Oyim lah. Kasih kantor paling penting, kasih buka alfamart penting. Mang Oyim buka apa? Itu dari Gusti Allah. Ada menjawab itu namanya asyahwat al-khufiyah. Syahwat tapi syahwat khufiyah. Tapi kebalikannya, kalau orang seperti kita makom iktisab kan, kok kasih pengen makom tadarrud kayak Mang Oyim, itu namanya al-inhitat minal himmah. Ada kemerosotan, padahal himmah masih bagus. Sekarang pertanyaannya yang di pertanyaan ya, bagus mana makom tadarrud dan makom iktisab? Ya kan begitu kan? Apa ya? Jadi bagus makomnya Mang Oyim, enggak bagus makom saya. Saya kan iktisab. Dengan saya pernah ngobrol begini kan, saya ini makomnya apa? Ini saya kan. Teman saya itu bermodok bareng. Kamu cerita lah ngomong sehari pak. Kamu tahu makomnya loro, makomnya dua kan? Tadarrud ongkok, iktisab ongkok. Aduh apa juga ada makomnya dua. Sekarang kan pertanyaannya, bagus makom tajwid, tak bagus makom asbab atau iktisab? Ya tergantung. Wallahu a'lamu bil ahsan wa bil asbab. Yang sama-sama bagusnya orang yang makomnya iktisab, kemudian dia betul iktisabnya itu dibatasi dengan nilai-nilai agama, dimilih dengan keagamaan, ya bagus. Ya kalau maaf saja, kalau orangnya seperti Mang Oyim, nggak baik. Terus bangun pesantren tipen, Mas. Ini kembangan agama sih, buka pesantren mana-mana sih ada siapa? Ya kan begitu. Jadi kehidupan ini sepi. Tuh. Tapi ya orang-orang semacam itu
bagus kiai sing akeh santri ya. Pasti jawabannya. Pakai dalil, nggak sembarangan. Apa dalilnya? Khairukum anfa'ukum linnas. Ya kan? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Itulah paling baik. Berarti kiai yang banyak santrinya berarti lebih bermanfaat, berarti lebih baik daripada yang santrinya sedikit, apa yang tidak punya kiai, tidak punya santri. Ya itu logika rencana. Nah di sini kita lupa semua statement Allah atau janji-janji Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis dan Nabi ada batasnya. Mayasha bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Memang iya, dia tentunya banyak, kejadiannya banyak. Ya bisa lebih baik, bisa tidak, tergantung. Sekarang bukti, kalau standar kebaikan kiai itu standarnya jumlah santri, ya kan? Kiai santrinya lebih akeh, lebih bagus dibanding sedikit sama sing bersantri. Kalau itu sebagai standar kebaikan seorang kiai, saya nanya, berarti kayak Gontor itu santrinya puluhan ribu. Apa kalian mengatakan bahwa kayak Gontor lebih bagus daripada kiai Cirebon? Enggak kan? Tergantung juga. Ya kalau katakan kiai Gontor lebih baik daripada Abuya, oke, Abuya terima. Tapi kalau kiai Cirebon keseluruhan, Abuya nggak terima. Belum tentu. Ini berubah antara dunia. Ya kan begitu. Ada. Semua janji-janji Allah itu ada. Lima yasha. Pakai contoh lagi. Misalnya, kita jangan lupa ada mayasha. Bukan ada mayasha yang muncul, kadang-kadang tidak. Kebanyakan tidak muncul. Contoh waktu Buya Koji masuk umur berapa ya? Masih baru kuliah, masih umur 23. Dia besar lebih 7 tahun yang 80 tahun yang lalu. Pernah Koji itu di Kalimantan. Selama 2 tahun. Ini juga pernah di Kalimantan dia. Dia itu sudah pulang ngomong sama Abuya, apa? Saya membuktikan kebenaran janji Allah, katanya. Janji yang mana katanya? Janji intan surullah yang surulung. Jika kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kamu. Intan surullah yang surulung. Itu janji mana Pak? Janji Allah yang mana? Jika kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kamu. Oh gitu. Buktinya apa? Alhamdulillah saya di Kalimantan bisa hidup. Bahkan saya juga pulang beli tiket sendiri, katanya Mas. Saya pulang beli tiket sendiri, enggak benar sama gue ya. Bisa buktikan janji Allah, katanya. Oh gitu. Ya benar lah. Tapi apa saya bilang? Perlu digarisbawahi. Setiap janji Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis pasti benar nih janji Allah itu. Dan boleh dibuktikan kebenaran
ini itu memang mahasiswa. Inna wala yanzuru ila suwarikum wa ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya bisa saja kiai kembali lagi. Kiai yang banyak santrinya bisa saja lebih baik daripada kiai yang pandai dikit. Atau juga sama saja. Apa yang tahu? Memang selama ini karena kita selalu berpegangnya kepada syariat. Contoh syariat begini. Contoh ada apa? Yang namanya wali mujbir. Wali itu ada wali mujbir, yaitu bapak atau kakek. Wali mujbir itu diperbolehkan memaksa anak gadisnya untuk menikah. Terserah. Wali itu namanya wali mujbir. Tapi kalau bukan wali mujbir nggak bisa. Tapi wali mujbir pun tidak semena-mena. Dia tidak, bahkan tidak sah kalau memaksa menikahkan putrinya dia dipaksa dengan orang yang tidak sekufu. Ada tanah sekufu, selevel antara kehidupan kita lah. Kita kalau guru ya, misalnya guru maning, pedagang maning, petani maning, masa sih punya anak putri, gadis, kan bapaknya seorang kan guru, dikawin kalau anaknya tukang becak, ya gitu kan? Itu saya memang tidak sah. Ada tandanya. Memang ada saya begitu, saya jauhin. Ada orang tua menikahkan putrinya dipaksa dengan anaknya tukang becak, atau ada orang yang tidak sepupu lah. Orang masyarakat umum juga. Masa sih? Kayak nggak bener, tapi kalau tanya kau bilang, oh iya sama lah. Kalau kiai mana, punya sepupu. Pertanyaannya kan begini, apa iya seorang guru lebih baik daripada tukang becak? Kata siapa? Ya yang lebih baik cara saya kelihatan. Salahnya kan nggak bisa. Anak-anak kita udah diajarin itu masalah-masalah semacam ini. Sebab kita di sini sana kita ini mengembangkan bukan dalam kecerdasan intelektual, tapi kita kembangkan juga kecerdasan emosional dan spiritual. Semenjak SMA udah kalau kita ngaji seperti itu. Saya tanya anak itu, nih satu ada tukang becak, kerjanya tukang becak di Ender. Yang satu dari guru Alia, begitu kan? Wah, dia namanya. Dia guru Alia kadang-kadang, wah, makanya motornya pakai helm, pokoknya hebat lah gitu kan. Dia seolah hidup, status sosialnya bagus ya. Tapi tukang becak, tapi dia agak sombong-sombong sedikit ya kan? Apanya di kudangan. Tapi ada tukang becak. Dia tukang becak di Ender sambil menunggu penumpang. Dia pegang tasbih. Allah. Sholawatan terus. Dia selalu ingat sama Allah. Kalau ada penumpang, bang, ayo nama santri hasil gol. Ayo nambah ya. Sambil gol. Yo. Ilah. Dia seorang wali. Sok, bagus mana? Bagus tukang becak atau bagus guru Alia? Anak kita dulu jawab, bagus tukang becak. Tuh. Artinya kan standar kebaikan secara syariat dengan hak becak nggak bisa. Lalu standar hukumnya apa itu? Ya kadang-kadang kita berpegang syariat, ya anakku kalau terakhir. Lalu ada, jangan nggak bisa. Ya kita ini terbiasa pada syariat. Contoh lagi yang lebih besar lagi. Karena hakikat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Walillahi hanya milik Allah. Bil majrur itu takdimu bil majrur lil taksis wal qasr kata Allah. Hanya milik Allah. Ma fis samawati wa fis samawati. Hanya milik Allah, itu Allah. Kita hanya sebatas apa? Hak pakai saja. Mestinya kalau kita meninggal ya
kita oleh Allah. Nah, Allah punya ketentuan. Berfaraid kan bagi ketentuan itu. Hakikatnya, iya. Kalau dia punya Allah, kalau nggak punya, sama Allah lagi. Tapi kita kan ngaku. Ini mobil kita, ini rumah kita, ini tanah kita, motor kita, oleh tuku, baik, iya kan? Karena kata kita ada milik kita. Dan mudahlah itu jawab. Itu benar lingkungan. Yang benar awalnya kita. Sehingga kalau kita berlebih-lebihan mensikapi apa yang kenikmatan kita cuma itu, ya tidak. Ibu yang begitu kita lupa sama Allah. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, jadi ya, saya kembalikan lagi pada Mbah Ibnu Athaillah. Bagus mana makom tadbir dengan makom iktisab? Ya tergantung. Sebab itu masih dalam ruang lingkup mimbabi aswad. Bagus mana petani, pedagang, guru aliyah, kalau sampai jadi dosen, jadi menteri, ya sama saja. Ya kenapa kalau sama saja? Kenapa kalian berebut jadi anggota DPR? Mana kalian berebut jadi ini, betul-betul ini kan kalian sama saja. Ya nggak usah berebut juga. Kalau waktunya Allah kasih akan kasih. Nanti juga kalau oleh Allah, makom kembali pada makom. Kalau Allah sudah mengembalikan kita jadi makom tadarrun, ya sudah ikuti saja. Insya Allah ya, insya Allah. Saya ini sekarang udah nggak kerja apa-apa, nggak tahu apa-apa ya. Hidup seadanya saja lah. Nanti juga artinya akan kita gitunya. Ya, jadi ujungnya, masya Allah karena wa malamnya dalam yakun. Jadi kesimpulannya apa? Yang sedang kita hadapi, sudahlah kita hadapi apa adanya, kita amalkan, kita lakukan apa adanya. Yang penting kita memperbaiki hati kita. Sebab yang namanya para aulia, masuk Gus-dur. Setahu saya Gus-durnya biasa-biasa saja, makannya biasa, ya puasa juga biasa-biasa saja. Sebab Allah memilih walinya itu, kekasihnya, terserah Allah. Nggak melihat dia jabatannya apa, nggak melihat dia santri jumlah santrinya berapa, apa ketentuan kiai yang santrinya lebih dari 1000 jadi wali, nggak ada begitu. Makanya orang nggak boleh orang sum'ah, ujub, sakatun, naudzubillah ya. Jadi kembalikan lagi bagi makom tadarrun, ini yang jadi masalah. Ini tidak ada. Waktu saya umur berapa ya? Belum mati. Dengan waktu tua, pengen menjalani, pengen ulangi maling, tahu, pengen balik maling di Ihya Ulumuddin. Saya punya kenalan namanya Kiai Sulhan. Kiai Sulhan itu di Jawa Tengah dekat dengan Demak. Beliau itu orang luar biasa. Kalau baca kitab, kemudian enggak paham mulutnya apa yang maksudnya ini, beliau langsung komunikasi dengan sahibul mu'alifnya, dengan pengarangnya. Luar biasa Kiai. Bahkan Kiai itu pernah cerita di hadapan kita, beliau menceritakan waktu Gus-dur belum jadi presiden. Beliau cerita dengan Kiai yang lain dan Kiai Bukan yang lain. Gus-dur datang ke sini ke rumah saya jam 12 malam. Yang heran tuh Gus-dur nyupir sendiri itu Gus-dur itu. Ada mana Gus? Di dalam. Sudah nggak mau. Di emper, musolanya ada di emper. Ya wedang ngobrol wedang. Gus-dur nggak cerita. Kiai, doanya saya akan jadi presiden. Saya jadi presiden. Masa Kiai bohong ya? Dia tidak mampu ya sama Kiai yang lain, ada Kiai itu ingin rame-rame itu menjadi presiden. Oh, cuma ya pasal ngomong bulan dalam permohonan, udah nyupir dewek maling. Jadi Kiai itu gitu halo si akhirnya dia bilang ada Kiai yang
Ya itu dah. Enggak, kita bukan gurunya. Ini Kiai Sunan itu. Jadi saya itu pengen punya guru yang masih hidup. Bahwa kita itu dari Mas Kiai Kian yang lain masih hidup saya datang ke Kiai Sunan, Kiai bola tadi ijazah kita yang belum dokter kita dengan teman kita Kang Subik. Betul, sebab itu kiainya Kang Subik, boleh masuknya sama kiai itu. Beliau tanya, ngomong begini, ternyata beliau itu tahu persis keadaan serbuan itu. Ngomong, apa enggak salah kata bahasa Jawa ya? Apa enggak salah dengan belajar tasawuf? Apa enggak salah belajar tasawuf? Kok belajar tasawuf salah sih? Loh, itu kiai kok salah sih? Mboten sore kula ya. Kula mireng tak Kiai Yasin almarhum Kiai Kedongan itu. Kedongan kan sebelum ada 3, Kedongan, Buntet, Dedang nggih. Sore kula ya tidak. Tiap kiai bendanya itu dikenal tiang-tiang sufi, tasawuf. Orang tasawuf benda itu. Kapan Kedongan dikenal duniawi. Itu Mbak, ada kurang begitu. Kapan Buntet tengah-tengah antara sufi dan duniawi. Aduh, salah ya. Buntet salah pun ya di tengah-tengah udah nggak ada loh. Oh, yang betul gua bilang sampai kayak Yasin. Sebab proses itu memang kalau beliau mengatakan begitu, boleh saja. Sebab yang namanya Kiai Gedongan waktu itu, waktu zaman bapak saya ada, semuanya masih berusaha semuanya, masih pada bertani, yang bertani bapak saya dagang yang bertani, kali-kali, ya amin ya Allah, semuanya bertani semuanya. Kalau habis subuh ya sudah di sawah gitu loh. Akhirnya benda, saya tak ada belum sampai, bukannya begini kepada Allah, Allah kan dah, lah kan bagi benda jauh. Karena ada terus tuh ngomong tadris apa? Dan akhirnya bertanya, apa ini ya? Ya kalau tasawuf itu kan, maaf ya, tadi saya mendefinisikan orang belajar tasawuf berarti orang itu pengen jadi wali. Ini bahasa saya. Kita awalnya dari ya, kemudian jadinya meninggal. Akhirnya pada kesimpulan sih, berarti Kiai ultimati. Ya itu kan, karena ada itu, menjadi saya meninggal, Kiai takut mati, mati saya. Makanya nggak mau menjelajahi pertanyaan saya. Tapi akhirnya bilang nggak mau menjelajahi. Karena kalau sudah saya baca, nanti kan ada itu karena nggak mau ya sudah, saya pulang aja. Sebulan, setelah 2 bulan, Kiai itu meninggal. Tidak ada kamu benar. Masih, dia semua meninggal. Ini ada ujung. Aduh, untung beli ijazah kita. Namun ijazah kita udah kayak mati gara-gara ijazah. Ada begitu. Nggak kita kembali lagi begini. Apa iya beliau punya kesimpulan bahwa Bapak Kantor apa benda dengan mengharamkan speaker, dengan mengharamkan angkat jembatan kan, dengan mengharamkan pendidikan formal dan mengharam wifi, apa itu standar ketasawufan seseorang tak? Kelihatan punya kesimpulan bahwa Kiai benda tingkat tasawufnya tentunya lebih tinggi daripada Kiai Buntet, Kiai Gedongan. Apa yang begitu? Jadi pertama begini ya. Apa iya orang tadarus itu lebih baik daripada orang yang makom intisabi, makom asbab? Ya enggak juga. Masing-masing juga punya era, juga punya ujian. Jangan-jangan dia tadarus, pegawainya keroyang-keroyang, jalur mana meneh, maaf saja, jalur sedekah, jalur mana makan. Tapi kita tidak bisa nyatakan orang untuk meminta sedekah, karena dia juga Rasulullah Allah. Jangan lupa kita berpegang pada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jangan lupa Allah yang menciptakan kalian
luar biasa. Dipukul nggak mata. Ya udah deh itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita yang artinya apa? Apapun yang dibuat teman-teman kita, saudara kita, berbuat kepada kita, ya memang masalah kita berbeda syariat. Pukul yang bunyi pukul maning, karena ada kisah, ya kan? Ya pokoknya kita berpegangan dengan syariat. Orang pukul dipukul maning, karena dipukulnya sekali bayarnya mira, ya kan? Apalagi yang pukul anak yang kecil, dipukulnya sekali bayarnya berapa kali kamu? 2 kali 3 kali, aduh, la haula wala quwwata. Ya masalah ini kita berpegang pada syariat. Makanya apa? Ada istilah makalah, man tafaqqaha wa man tasawwaf wa tafassa. Orang berpegang pada ilmu fikih tapi tidak ilmu dengan tasawuf, dia fasik. Sebaliknya orang yang tasawuf wa tafaqqah pada ganda. Ibagusi man tafaqqaha wa tasawwaf wa tahaqqaq. Itulah ya. Jadi ya kita belajar, makanya kita belajar ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tidak bisa tidak nyatu dalam perilaku kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wah, ya.